Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di hari keempat turnamen online Champion Chess Tour seri Oslo Esports Cup ini kawan, posisi Pragnananda sekarang sudah digeser oleh Magnus Carlsen. Karena tadi malam kedua pemain ini saling bertemu kawan dan Pragnananda dihajar Carlsen dengan 3-0 langsung kawan. Sedangkan di partai yang lain, Jan-Christoph Duda mengalahkan Shahryar Mamedyarov dalam permainan tiebreaks 2 kali permainan blitz kawan. Setelah 2 kali remis dan saling mengalahkan, di tempat yang lain Erik Hansen harus mengakui keunggulan Lee Kwang Lim dengan 2 kali kekalahan dan 1 kali remis. Anish Giri juga harus mengakui keunggulan Jordan Van Foreest, dia juga menyerah dalam permainan tiebreaks. Kita akan ulas permainannya Carlsen versus Pragnananda kawan. Game yang saya pilih ini adalah game yang ketiga. Pada game yang pertama, pertarungan sebetulnya cukup sengit kawan dalam permainan endgame menteri melawan menteri, tapi Carlsen unggul beberapa pion kawan. Jadi saya pilih game yang ketiga karena juga langkahnya agak pendek, agar admin juga tidak banyak-banyak ngomong kawan, biar kalian tidak bosen, agar menit videonya juga bisa pendek. Langsung saja Carlsen di sini pegang putih mengawali dengan kuda F3. Pion D5, Zukertort opening oleh Pragnananda. Pion E3 untuk mencegah pion hitam ini didorong dan membuka diagonal bagi pengembangan gajahnya. Mungkin melakukan skat, menantang pertukaran gajah, bisa jadi kuda F6, pion C4 menantang pion pusat, dan pion E6, kuda C3, pion C5. Di sini ditantang kembali oleh Carlsen dengan pion pusatnya, pion D4 ditolak oleh Pragnananda, melanjutkan pengembangan kuda C6. Dan coba lihat kawan, posisi dua kuda para pemain ini posisinya sangat simetris. Begitu juga dengan para pionnya di sini kawan, sangat simetris. Pion E juga sama simetrisnya pada posisi ini kawan. Dan kita sekarang posisi berada dalam permainan Tarrasch defense. Carlsen akhirnya membuka lajur atau diagonal terangnya bagi pengembangan gajah, apakah pada D3 atau langsung mengepin kuda nanti dipukul balik menggunakan pion E. Memukul balik menggunakan kuda juga tak ada masalah kawan, sah-sah saja. Biasanya gajah berkembang ke D3, pion C pukul pion D4 lanjut hitam, akan dipukul balik menggunakan kuda ataupun paling banyak adalah menggunakan pion. Walaupun akan menciptakan pion yang terpisah seperti ini, tapi game-game seperti ini masih banyak dimainkan oleh pemain level atas kawan. Ambil contoh Levon Aronian, Fabiano Caruana, Raja Boh pun pernah memainkan variasi seperti ini atau bahkan Ding Liren. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Di sini tadi setelah pion C pukul pion D5, Pragnananda memilih memukul balik menggunakan pion agar tetap mendapatkan kontrol di petak pusat dengan pionnya. Carlsen melangkah gajah B5, selanjutnya pion C pukul pion D4 dipukul balik menggunakan kuda. Memukul balik menggunakan pion sama-sama mempunyai pion yang terpisah juga tak ada masalah, tapi Carlsen mungkin berinisiatif langsung memberikan tekanan bagi kuda C6. Sekarang gajah D7 membackup kudanya kawan sekaligus menutup pimpinan, dibalas Carlsen rokade. Gajah D6, kuda mundur ke F3. Membuka akses bagi menteri serta kuda menyerang pion ini kawan, di backup dengan gajah E6. Melepaskan kembali pimpinan dari gajah putih. Di sini pion B3, rokade oleh Pragnananda, gajah B2, gajah G4. Gantian sekarang memberikan pressure bagi kuda putih F3. Pion H3, gajah mundur ke H5, gajah ditarik mundur ke E2. Carlsen tidak ingin bertukar dengan kuda hitam kawan. Dia ingin tetap menjaga posisi gajah terangnya, tetap menciptakan keseimbangan materi di atas papan. Perlu diingat kawan, saat kita harus menyeimbangkan materi ataupun tidak menyeimbangkan, perlu dikalkulasi lebih matang posisi mana yang terbaik. Beteng C8 lanjut Pragnananda, kuda ke H4 menantang pertukaran gajah terang. Inilah maksud dari Magnus Carlsen kawan, tetap menjaga keseimbangan materi. Ditolak oleh Pragnananda, kali ini Carlsen bertukar kuda pukul gajah sehingga komposisi materi perwira di atas papan sudah tidak lagi seimbang kawan, di mana Carlsen masih mempunyai sepasang gajah, berbalik Pragnananda mempunyai sepasang kuda. Engine menyatakan posisi putih sedikit lebih baik. Kuda ke B5 menyerang gajah gelap, sekalian gajah ini dihilangkan saja. Mungkin Magnus Carlsen seperti itu akan menantang permainan sepasang gajah melawan sepasang kuda. Pragnananda menolak menarik mundur gajah ke B8, tetap menjaga gajahnya untuk mendukung serangan jarak jauh kawan. Mungkin mendukung menteri di peta gelap, memberikan ancaman di sini bisa jadi.
Gajah F4 menyerang pion pusat, pion A6, kuda mundur ke D4 menantang pertukaran kuda, ditolak oleh Pragnananda lebih memilih menggeser beteng ke E8. Melangkah kuda ke peta E5 juga bisa jadi pilihan terbaik, atau langsung menempatkan menteri di diagonal gelap ini, satu diagonal dengan gajahnya kawan. Tapi Prak lebih memilih menggeser betengnya langsung ke pusat, dibalas Carlsen dengan pertukaran kuda dipukul balik menggunakan pion. Kalau memukul balik menggunakan beteng kawan, hitam akan mempunyai pion terpisah di lajur pusat, tapi memukul balik menggunakan pion B, hitam punya pion terpisah di sisi kiri papan. Sekarang cukup dilema sekarang posisi hitam kawan mempunyai pion terpisah di sisi kiri papan. Selanjutnya menteri ke D3 langsung menyerang pion lemah, dibalas dengan pion A5 menghindari serangan. Beteng A bergeser ke C1 untuk menyerang pion yang menggantung seperti ini, ciri khas pion lemah kawan. Mungkin nanti diikuti menteri untuk memberikan double serangan atau 3 serangan pada pion-pion lemah ini, bisa jadi dilakukan oleh putih. Kuda ke E4 dan di sini langsung disikat oleh gajah. Dipukul balik menggunakan beteng, tidak memukul balik menggunakan pion agar hitam tidak mempunyai pion-pion yang terpisah-pisah seperti ini kawan. Oleh karena itu gajah dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya Carlsen mengangkat beteng ke C2, sudah jelas ingin menumpuk dan menyerang pion yang menggantung. Di sini kawan, Pragnananda melakukan kesalahan yang cukup vital dengan menggeser betengnya ke lajur H atau ke H4. Pada posisi seperti ini tadi, langkah yang cukup kuat bagi hitam adalah menteri ke peta D6, memberikan ancaman skak di sini. Jika diblokade oleh pion G3, hitam bisa melanjutkan mendorong pionnya kawan untuk menantang pertukaran pion agar dia sudah tidak mempunyai pion yang terpisah lagi. Jika tidak diterima, mungkin Raja Putih akan naik, ya hitam melanjutkan pertukaran pion seperti ini, tak ada masalah kawan. Tapi Pragnananda tadi pada posisi seperti ini, saat gajah pukul kuda, dipukul balik, beteng naik. Di sini Pragnananda tadi menggeser betengnya ke lajur H, dibalas Carlsen dengan menumpuk beteng di lajur C dan menteri ke D6. Untuk memberikan backup pada pion C6-nya juga mengincar peta H2. Di sini Carlsen bermain dengan langkah raja bergeser menghindari tempo kawan di sini dan beteng turun ke H5. Sekali lagi kawan, Pragnananda membuat langkah-langkah kesalahan dengan betengnya di lajur H ini. Dan pada momen ini kawan, ini membuat sedikit bingung Magnus Carlsen kenapa Pragnananda harus melangkah seperti itu. Inilah kawan mimik Carlsen menanggapi langkah beteng turun ke H5 ini. Cukup bingung dengan langkah yang dibuat oleh Pragnananda ini dengan mimiknya Carlsen seperti itu kawan. Dan setelah berpikir selama beberapa detik, akhirnya Carlsen langsung memberikan tekanan lewat sayap menteri dengan menterinya di peta A6. Menyerang beteng, menyerang pion A5 atau menyerang pion C6 ini kawan dengan 3 kali ancaman. Dan di sini Pragnananda menggeser betengnya ke F8. Tidak mencoba mempertahankan pionnya karena percuma kawan, pion ini sudah mendapatkan 3 kali tekanan, apalagi betengnya juga dalam ancaman. Apabila beteng ini bertahan di lajur C naik ke peta C7, ya putih akan melanjutkan pertempuran di sini kawan. Jika dilanjutkan seperti ini, putih akan mendapatkan tempo menyerang menteri. Jika menteri bergerak ke peta H2 untuk memberikan serangan, simple raja nanti masih bisa aman naik ke peta E2. Dan putih akan melanjutkan melakukan skak dengan beteng. Jika raja naik, maka selanjutnya menteri akan ambil pion A5 terlebih dahulu dengan tujuan nanti bergerak ke peta D8 dan ancaman skak mat. Jika di sini hitam melanjutkan melakukan skak terlebih dahulu, raja naik, menteri ambil pion G2, putih akan melangkah menteri ke D8, raja ke H6, menteri ke E7 kawan untuk menghadang diagonal ini dan memberikan kesempatan bagi betengnya untuk mengeksekusi skak mat. Jika pion F6 dimainkan, gajah akan dikorbankan, dipukul balik oleh pion dan akan dipukul balik oleh menteri. Tetap saja kawan, ancaman skak mat tidak terbendung. Hitung-hitungannya adalah 16 langkah lagi akan skak mat. Mungkin di sini hitam akan melakukan pengorbanan menteri terlebih dahulu kawan untuk membuka jalur-jalur serangan untuk mengorbankan beberapa perwiranya berikutnya. Kita tidak akan melanjutkan variasi ini, kita kembali ke langkah aslinya. Tadi pada posisi ini setelah pionnya mendapatkan 3 kali serangan seperti ini, betengnya juga terancam, betengnya digeser ke F8 oleh Pragnananda. Tentu saja Carlsen ambil pion C6 dengan betengnya mengancam menteri. Menteri ke H2, persiapan melakukan serangan tapi percuma, raja nanti bisa naik dan aman.
Di sini Carlsen mengangkat betengnya lagi kawan, menantang pertukaran beteng. Ditolak oleh Pragnananda, lebih memilih gajah D6 untuk mempick up betengnya. Di sini beteng pukul beteng dipukul balik dengan gajah dan betengnya naik ke C8. Lanjut Carlsen memberikan pressure bagi gajah, menguncinya kawan agar raja tidak meninggalkan gajahnya jika tidak ingin kehilangan gajah. Di sini Pragnananda menggeser betengnya ke F5, mungkin di langkah berikutnya menteri melakukan skak di sini, raja naik, menteri ambil pion dan melakukan ancaman lagi dengan pukul pion F2 dengan dukungan betengnya, tapi sudah terlambat kawan. Di sini beteng ambil gajah skak dan sudah jelas 12 langkah berikutnya adalah ancaman skak mat. Dipukul balik oleh raja, menteri C8 skak. Di sini raja naik ke E7 dan sekarang gajah A3 skak. Di sini raja diangkat naik ke F6, bukan pilihan terbaik karena dua langkah berikutnya adalah skak mat kawan. Langkah terbaik adalah mengorbankan menteri di sini agar permainan cukup panjang jika dilanjutkan. Dan kalian juga jangan terburu-buru untuk sikat menteri ini dengan gajah karena permainan akan bertambah panjang walaupun kalian akan tetap unggul dengan menterinya kawan. Tapi di sini langkah terbaik adalah menteri ke petak C7 skak, memaksa raja naik ke petak terang atau ke petak gelap saja kawan agar bisa naik lagi dan aman dan panjang permainan dan menteri pukul menteri skak. Raja bergeser ke sini dan sampai di sini tak perlu lagi kita lanjutkan. 8 langkah lagi akan skak mat, kalian bisa melanjutkan sendiri sambil belajar memainkan puzzle seperti ini kawan. Tapi di sini tadi Pragnananda lebih memilih mengangkat rajanya ke F6 dan setelah menteri ke petak D8 skak, di sini Pragnananda tidak mau kena skak mat, dia menyerah di langkah ke-35. Karena percuma bergerak ke petak terang, ke petak gelap, tidak bisa ke petak gelap G5 ini kawan, karena satu diagonal, dia harus bergerak ke lajur E. Dan menteri E7 skak mat, raja sudah tidak bisa serong ke kanan, serong ke kiri, apalagi maju, karena satu arah dengan menteri putih ini. Karena diagonal ini atau petak-petak gelap ini sudah dikuasai oleh pion putih. Jadi pada posisi ini Pragnananda memilih untuk kabur atau menyerah saja. Itulah kawan game ketiga antara Magnus Carlsen versus Pragnananda di seri ketiga ini pada game keempat mereka. Sementara kawan, rekor pertemuan antara Pragnananda dan Magnus Carlsen ini, kalau tidak salah Pragnananda itu pernah mengalahkan Carlsen ya kawan, 1 kali kalau tidak salah. Kalau salah silakan sekalian ingatkan admin, silakan komen di kolom komentar kawan. Dan semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.